Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Abraham Samad dan Said Didu dan Roy Suryo yang mendatangi kantor KPK melaporkan Pak Jokowi. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Abraham Samad hari ini mendatangi KPK. Iya. Mau ngapain? Mau nostalgia. Nostalgia pula ya. Teringat masa-masa lalu dia waktu ketua KPK. Enggak. Jadi Abraham Samad datang ke KPK ingin melaporkan PT Agung Sedayu Group. PT Agung Sedayu Group. Siapa temannya? Udah pasti Said Didu. Oh. Roy Suryo. Oh. Satu komplotan dan Pak, teman-teman. Iya. Nyari panggung nih. Iya. Alah. Samad. Nggak ada habis-habisnya coba. Iya. Semenjak tahun 2019 kalau nggak salah dia dijanjikan menjadi calon wakil presiden, nggak jadi menggila dia sampai sekarang. Aduh, kasihan kayak lagu ngelek kau. Iya. Begitu ditanya wartawan dia kan, dengan siapa Pak Bapak datang ke KPK? Ya ini dengan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang kau bawa cuma 8 orang. Iya. Ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kecuali yang kau bawa itu 200 orang baru tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, baru betul. Iya. Macam banyak kali ya. 8 orang. Aduh, nyari panggung lagi ya. Nggak ada habis-habisnya orang-orang kayak gini. Iya. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap, ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya. Ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, ya. Penerbitan sertifikat di atas laut, ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Lagian begini, sedangkan kejaksaan pun sekarang masih meneliti, menelaah, dan menganalisa adakah tidak kasus PIK 2 ini merugikan keuangan negara. Dan mereka sedang mempelajari. Nggak perlu pun kau laporkan. Kalau sudah ada waktunya, kalau sudah ada buktinya, betul. Biar kejaksaan yang turun tangan. Udah mereka lebih pintar pastinya. Nampak kali kau itu sedang cari panggung karena apa? Begitu nanti kejaksaan turun tangan, apalah kau bilang? Itu kan karena desakan kami. Iya. Macam bener aja. Itu pakar telematika ngapain di situ? Iya. Apa yang mau ditelitinya di laut sana? Iya.
Orang ini selalu aja ada alasan. Dan tahu ndak kalian, ya, dia juga mencoba-coba untuk menyeret-nyeret nama Jokowi. Apapun kesalahannya, semua salah Jokowi. Maaf kawan, kami tak segoblok kalian. Dan kami tak segoblok pengikut-pengikut kalian, follower kalian yang percaya begitu saja sama kalian. Aduh, ya, apalagi si Said Didu ini. Jujur aja lah aku bilang, Said Didu ngaca dulu kau sama masa lalumu. Intinya kau itu, ya sakit hati karena tanahmu tidak dibeli dengan harga yang tinggi. Cuman itu aja. Ya, nggak ada masalah sebetulnya dengan masalah membela hak-hak rakyat. Nggak ada urusan. Ya, tapi ini orang sakit hati karena tanahnya tidak jadi dibeli dengan harga tinggi. Ya, kalian dengar saja masyarakat di sana tanya, memang itu alasannya. Ya, dia sok-sok pahlawan dia ya apa namanya? Dia berpendapat bahwasanya kalau nggak gara-gara saya viralkan, maka kasus pagar laut ini nggak bakalan kedengaran sampai ke ujung dunia. Sekarang begini, ya kan? Nggak usah terlalu pandai-pandai, nggak usah maju kali lah. Makanya aku bilang, orang kalau sudah pernah berkuasa, orang kalau sudah pernah duduk, nggak duduk lagi bisa. Karena apa? Ngerasa kurang lama. Ini masa lalunya si Said Didu juga nggak beres ini. Tahu nggak kalian? Kalian belum pernah tahu kan? Kalian searching ya. Tahun 2006 itu Said Didu pernah dilaporkan oleh Gus Dur ke KPK. Aku kulik-kulik lah penyakit masa lalu si Said Didu. Banyak. Orang sakit mau melapor-lapor. Sembuhkan dulu sakitmu itu baru kau lapor. Ya, itu dia ya. Jadi nggak tahu aku. Jujur aja lo ku bilang, ya mau banyak pun juga kalian sebarkan berita hoax ya, mau kalian sebarkan juga berita-berita yang nggak betul, mau apapun itu ya, nggak akan segampang itu orang percaya. Apalagi ngeliat tampang-tampang kalian. Waktu Pilpres kemarin bikin forum gagal. Bikin forum dibubarkan. Ya, jadi itu dia. Ya, orang gagal ya udah bergaulnya dengan orang gagal. Nah, sekarang judulnya orang gagal lagi cari panggung. Kalah apa? Ya, makanya aku bilang sama kayak kemarin informasi yang dikatakan rakyat di sini keberatan karena apa? Banyak mobil-mobil proyek, truk-truk proyek yang sudah membuat celaka orang, banyak puluhan orang mati katanya. Sekarang begini, kalau memang ada puluhan mati, mana datanya? Tunjukkan dong ke publik. Dan rakyat di sini merasa dirugikan oleh karena penggusuran, mana datanya? Kalah pak. Lapet kau, lapet. Aduh. Sekarang begini, biarkan KPK bekerja, biarkan juga Kejaksaan bekerja, biarkan Kementerian Kelautan bekerja, biarkan penyelidikan dilakukan juga oleh lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian terkait. Nggak perlu kalian siapa? Dari kementerian mana? Dari lembaga apa? Dari badan apa? Sok repot. Kita melaporkan Aguan. Karena Aguan juga tahun 2016 ya itu dicekal oleh karena ada kasus korupsi. Aguan, jangan semua sangkut paut sama Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Anjing tetangga hamil bunting, mau kau disalahkan? Mau ndak kan?
Aku beli sendal baru contohnya misalnya dari apa sendal keliling itu. Hilang contohnya mau kau disalahkan? Enggak kan? Banjir bandang contohnya di daerah Afrika Selatan sana mau kau disalahkan? Makanya aku bilang hati-hati kalau ngomong bikin malu aja kau. Kemarin tahu enggak kalian 3 bulan lalu pun juga bergerak orang ini melaporkan Jokowi dan keluarganya mendesak KPK untuk supaya memeriksa Jokowi dan KPK dan keluarganya. Sebodoh itu rupanya KPK. Kami sudah berbincang-bincang tadi dengan unsur pimpinan KPK termasuk juga Bapak Setio Budianto. Kata si Abraham Samad, kalau masalah itu ya semua tamu yang datang itu ya udah silakan dijamu. Diterima aja ngobrol. Kan begitu? Ya kan? Ya kan nggak tahu kami apa yang kalian bicarakan di dalam. Entah cuma kangkung genjernya yang kalian bicarakan di dalam. Yang dibicarakan cuma 2 item, yang disampaikan sama wartawan 10 item. Ya seolah-olah ketua KPK mau mendengarkan mereka. Kalian itu ketua KPK itu yang lagi longgar aja itu. Dan juga kalian datangnya tiba-tiba tadi. Kalau tahu contohnya ada rencana kalian datang menghilang itu. Karena enak ngelihat kalian. Enak. Aduh, tukang cari panggung. Gak orasi dulu kalian. Syed Dido, kenapa kau gak pakai ikat kepala merah putih? Udah sehat kau? Nggak menggigil kau kemarin itu di laut berjam-jam? Nggak ada kepiting yang menjepit apamu itu? Pahanya aku bilang menjepit pahanya, bukan yang lain yang kalian apakan. Teriak-teriak zolim. Japurut. Aduh, ya udahlah terserah kalian lah, kalau mau cari panggung carilah. Ya, dan aku pastikan panggung itu nggak akan kalian dapat. Nggak akan kalian dapat, nggak. Aduh, kita lihat aja biar tahu kalian ya. Begitu nongol ini di KPK, itu Refli Harun, Amin Rais semua itu bikin berita itu. Yakin, apalagi Refli Harun, konconya orang ini itu. Aduh, bikin masalah aja. Capek. Sebetulnya malas aku komentari orang ini, betul. Iya kan, orangnya itu lagi. Aku jujur aja aku bilang, ya kan, seperti Roy Suryo inilah dulu, ya kan, perubahannya itu dari seorang pakar telematika katanya, dengan modal pakar telematikanya itu katanya, bisa dia sekarang bebas berkuar-kuar karena dia mantan daripada menteri. Iya kan, ya dia merasa seorang politisi hebat. Aduh. Ya, jadi urusi dulu rumah tangga kalian. Urusi dulu forum-forum kalian itu, iya kan? Aku tidak melarang dan juga aku tidak keberatan kalian melaporkan ke KPK mengenai masalah PT Agung Sedayu Group ini, ya kan? Cuman masalahnya janganlah dikit-dikit sangkut paut sama Jokowi, dikit-dikit sangkut paut sama Jokowi. Coba sangkut pautkan dulu ke Bapak Prabowo gitu. Bilang dong contohnya, ya Bapak Prabowo itu ternyata adalah ternyata presiden yang tidak teliti di dalam memilih menteri-menterinya. Bilang gitu, berani nggak? Apakah dia tidak tahu sebagai seorang presiden, dia tidak tahu bagaimana track record daripada menteri KKP? Berani nggak?
Dan lucunya biar tahu kalian, ada berita dari pihak sana mengatakan begini, ya kan? Apa namanya? Kasus pagar laut menyeret-nyeret nama AHY. Jokowi, ya apa namanya? Jokowi sengaja menjebak SBY. Kemarin orang ini berusaha untuk membenturkan antara Jokowi dan Prabowo, sekarang membenturkan antara Jokowi dengan SBY. Nggak mempan, nggak mempan. Karena tujuan berita kalian itu hanya untuk membodoh-bodohi masyarakat. Ya, itu dia. Ya udahlah, pokoknya gini aja, kalian pulang ke rumah, yakin aku, ya kan, laporan kalian itu nggak akan di follow up. Nggak akan di follow up itu. Didiamkannya itu. Tahu ndak kalian, udah berapa orang yang dilaporkan orang ini ya? Jokowi dilaporkan, Gibran dilaporkan, Kaisang dilaporkan, sekarang lagi Agung Sedayu dilaporkan, semuanya gak ada yang di follow up. Nggak jerah orang ini. Nggak bosan. Tahu ndak kalian? Jujur sebetulnya orang ini pun tahu, ya kan, bahwasanya sebetulnya laporan mereka itu bakalan mentok. Masalahnya mereka perlu momen untuk cari panggung. Asik. Kalau nyari panggung itu di dangdut koplo sana, lawak naik panggung kau, goyang-goyang, kau joget-joget situ kalian. Iya kan? Mau kali orang ini diajak si Abraham Samad ke sana. Yang kangennya itu sama gedung KPK. Cuman biar kelihatan lebih elegan, dibawalah kawan-kawannya pura-pura melaporkan. Yakin kalian, ku bilang sama kalian ya, tidak akan pernah direspon laporan orang-orang ini. Kalaupun contohnya memang betul ya, KPK nanti bertindak ya, ternyata ada kerugian negara ya setelah dipelajari oleh pihak kejaksaan ya dan juga beberapa kementerian, ya yakinlah kalian, bukan karena mereka. Tapi mereka akan berkoar-koar sana sini, bersuara mengatakan semua karena kami. Kami berjasa oleh karena kami sudah melaporkan ke KPK duluan. Ingat ya, di dalam sebuah lembaga negara ya, ataupun juga organisasi-organisasi pemerintahan, ketika kita tidak punya jabatan, nggak ada gunanya. Mereka tidak memandang kau seperti kau waktu jadi ketua KPK. Mereka tidak memandang kau, Said Didu, ketika kau menjadi sekretaris Kementerian BUMN. Begitu juga mereka tidak memandang Roy Suryo seperti kau waktu jadi menteri. Ya, tapi mungkin di depan kalian senyum-senyum, ya kan? Tapi di belakang kalian, ini lagi. Ya, coba di belakang sana. Kenapa? Karena jujur aja aku bilang, selama ini pun juga KPK mendapat tekanan dan juga serangan dari kalian. KPK kalian serang, sekarang kalian mau lapor. Orang pun juga punya jejak digital, ya kan, dilihat. Ininya yang menyerang KPK kemarin. Alah, udahlah, mau bikin laporan ke KPK, gas. Gak usah diapakan, maju terus. Gak usah kita dengarkan orang-orang yang seperti itu, kan begitu kan. Jadi udah jelas ya. Jadi Opung Parbelak ingin mengatakan bahwasanya ya, mereka bertindak bukan untuk kepentingan rakyat, tapi mereka bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Intinya cari panggung. Kau, Abraham Samad, ya omonganmu itu terlalu besar. Berapa kali kok orasi kemarin itu di di forum-forum. Kita seret Jokowi. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.
Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.